Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang boleh berkudapa lagi dalam renungan harian keluarga Gemim Jemaat Maranatha Pasaten di hari Jumat 6 September 2024. Kita percaya hari ini kita semua ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu semua orang-orang percaya yang telah menerima kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan menikmati hidup di hari ini, tidak akan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan oleh karena itu mengawali segala tugas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, apapun yang hendak kita kerjakan biarlah semua ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita rindu diperlengkapi dengan firman Tuhan yang kiranya akan terus menolong, mengarahkan setiap kehidupan kita pada satu keputusan iman, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Kristus. Dan oleh karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menaikkan puji, syukur dan terima kasih untuk hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua, dengan segala limpah berkat dan sukacita iman untuk menjalaninya, dengan berpengharapan akan kekuatan di dalam Engkau Tuhan, akan menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kami di hari ini. Kami sungguh sangat merindukan firman-Mu memperlengkapi kami, untuk kiranya kami tetap hidup di dalamnya, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami untuk memampukan setiap kehidupan orang percaya, bukan hanya sekedar mendengarkan firman, tetapi melakukan firman dalam kehidupan kami setiap waktu dan saat. Tetapi kami juga memohon Bapa, kasihani dan ampuni kami umat-Mu yang berdosa ini, supaya kami layak untuk datang kepadamu di dalam hati dan penyembahan hidup kami yang kiranya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema karunia rohani bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karunia-karunia rohani yang diberikan kepada gereja atau kepada orang percaya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, saudara, ini merupakan wujud penyataan roh. Artinya, karunia-karunia rohani ini diberikan oleh Roh Kudus. Tujuannya untuk kepentingan bersama, terutama bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, pada kenyataannya ada orang yang diberikan karunia rohani. Dia menggunakan itu untuk kepentingannya sendiri, menjadikan karunia itu sebagai alat untuk mendapatkan materi agar terlihat hebat dari orang lain. Dengan demikian dia terjebak pada kesombongan rohani yang merusak gereja dan pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini Paulus memperkenalkan 5 jenis karunia rohani. Pertama, karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, saudara, mujizat adalah peristiwa luar biasa yang bertujuan untuk menyatakan kuasa Allah. Dalam Alkitab ada banyak peristiwa mujizat yang dicatat, di antaranya Tuhan Yesus meredakan angin ribut, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, dan juga memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara, di lain pihak, Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa orang yang percaya kepadanya akan dapat melakukan apa yang telah dikerjakannya. Nah, jika ada orang dapat melakukan karunia mujizat, itu tidak berarti dia menentang hukum yang berlaku dalam alam semesta, melainkan untuk mengingatkan manusia kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dan berkuasa atasnya. Kedua, karunia untuk bernubuat.
Nah, karunia ini adalah penyampaian nasihat-nasihat firman Tuhan kepada jemaat dengan tujuan membangun, menasehati, dan juga menghibur. Karena itu untuk mendapatkan karunia ini orang percaya perlu mendisiplinkan diri dengan mencintai dan hidup di dalam firman Tuhan. Nah, dalam arti tekun membaca dan selalu meminta hikmat untuk dapat memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, ketiga karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, saudara, karunia ini erat hubungannya dengan nubuatan, yakni berfungsi untuk membedakan mana nubuat yang benar dan yang mana yang palsu. Nah, yang keempat adalah karunia untuk bisa berbahasa roh. Orang yang berbicara dengan bahasa lidah, ia berbicara bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, bahasa roh adalah komunikasi yang efektif dengan Allah. Dengan kata lain, karunia ini adalah sejenis doa. Biasanya memang yang keluar dari bahasa lidah tidak dimengerti oleh yang mengucapkannya dan yang mendengar. Agar karunia ini dapat dimengerti dan berguna, maka harus ditafsirkan. Maka kelima, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, karunia ini tujuannya untuk menerangkan atau menjelaskan tentang apa yang disampaikan dalam bahasa roh, agar dapat dimengerti oleh jemaat dan berguna untuk membangun iman bersama. Jadi yang dimaksudkan dengan penafsiran bukan dalam arti menafsir mimpi atau kitab suci, melainkan menafsirkan bahasa roh tersebut. Dan saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya adalah objek sekaligus subjek dari pelayanan. Oleh karena itu, setiap orang percaya yang telah diperlengkapi dengan berbagai karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus, gunakan anugerah itu dengan rendah hati. Jangan kita terjebak pada kesombongan rohani. Kita harus mensyukuri kemajemukan karunia dalam gereja, bukan menjadi iri atau dengki. Nah, aneka kekayaan karunia mengindikasikan gereja punya banyak potensi dalam mengerjakan tugas pelayanan. Gereja mempunyai banyak tenaga yang terampil. Itu artinya Tuhan peduli pada pertumbuhan gereja. Tugas kita adalah menggunakan dan terus mengasah karunia itu dengan benar. Kita harus memaksimalkan hingga berdampak bagi pertumbuhan gereja. Dengan begitu, gereja yang adalah tubuh Kristus akan terus memuliakan nama Tuhan, dan dimanapun kita pergi dan berada, biarlah Tuhan Allah tetap dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua, dan firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat percaya setiap karunia yang telah Engkau perlengkapi dan anugerahkan bagi kami memiliki maksud dan tujuan penting supaya Engkau terus dimuliakan di dalam kehidupan kami, supaya Engkau terus dimuliakan dalam pelayanan gereja-Mu. Biarlah kami tidak menyombongkan diri untuk setiap karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami, tetapi biarlah kami memiliki sifat rendah hati, tunduk, dan selalu bermohon akan kuasa Kristus Tuhan kami yang selalu mendominasi dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami setiap hari. Sehingga untuk apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan dalam segenap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya hamba-hamba-Mu yang terus Engkau pakai untuk memberitakan firman adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diperlengkapi dengan setiap karunia untuk sekiranya mau mendengarkan Tuhan berbicara, untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang membutuhkan firman dan kebenaran Tuhan. Maka disinilah kami percaya Engkau terus memberkati Gereja Masihi Injili Minahasa, memberkati badan pekerja Majelis Sinode, Gereja Masihi Injili Minahasa, di tengah-tengah pengabdian pemberian diri juga para hamba-hamba Tuhan, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan para pendeta. Dalam lingkup pelayanan bersama, kami terus memajukan pelayanan ini demi Tuhan dimuliakan, sehingga kami terus berharap dan bermohon, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal, berjalan di dalam kebenaran, sehingga segenap jemaat-Mu yang tetap menikmati pelayanan kasih akan terus memuji-muji Allah, menikmati bagaimana kebaikan Engkau di dalam kehidupan mereka sepanjang masa dan waktu. Biarlah ada pemeliharaan, tetapi juga ada pertumbuhan rohani yang akan nampak dan tersaksikan dalam buah-buah iman, yang tentu di dalamnya ini dapat dikerjakan di tengah-tengah panggilan dan kesaksian kami,
yang secara jujur kami mau katakan, kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab ini. Kami berharap dan bermohon, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memotivasi kami semua di tengah-tengah berbagai karunia yang Tuhan anugerahkan. Kami selalu hidup untuk mengandalkan Tuhan, dan ketika kami pun diberkati, kami hidup untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Bapa Surgawi, kami percaya dan meyakini bahwa segenap kehidupan kami semua diberkati Tuhan di hari ini. Untuk kiranya kami terus percaya bahwa sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan akan menuntun dan mengarahkan kami, bukan hanya sekedar mendengar, tapi melakukan apa yang benar sesuai yang diinginkan oleh Engkau. Oleh karena itu berkati kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh memberkati orang lain, yang tentu pada akhirnya kami menyadari bahwa semua yang kami terima dan kami nikmati bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kami doakan juga bagi saudara-saudara kami yang hari ini bersuka cita karena merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Tuhan sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka. Apapun berkat-berkat yang boleh kami nikmati di hari ini, biarlah Engkau mengajarkan kami selalu rendah hati untuk datang berterima kasih, mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Pun dikala kami menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, pergumulan dalam kehidupan ini, biarlah itu sebagai satu sarana untuk mengasah, menguji iman kami, supaya kami tetap taat dan setia di dalam mengikut Kristus Tuhan kami. Kami doakan saudara-saudara kami yang bergumul dalam keadaan sakit, baik yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit yang ada, ya Tuhan, jangan biarkan mereka putus asa. Jangan biarkan mereka patah semangat. Biarlah mereka terus berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada sumber kesembuhan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Dan kami meyakini Bapa bahwa ada mujizat-Mu yang bekerja bagi setiap orang yang percaya, yang tetap menaruh hidup dan harapannya hanya kepada Engkau. Terima kasih. Kami meyakini Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah diberkati. Di tengah-tengah mereka menjalankan tanggung jawab mereka untuk masyarakat. Biarlah tercipta satu keadilan, kebersamaan, yang tentu ada saling memotivasi mendukung satu dengan yang lain, demi menciptakan tanah wilayah daerah tempat kami tinggal hadir dalam damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan kami. Biarlah kehidupan kami di hari ini terus berbuahkan pada kebenaran, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan tetap dipuji-puji dan dimuliakan kemanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengawali bersama dengan Engkau. Biarlah kami semua boleh menikmati hari yang bahagia di mana Kristus Tuhan kami selalu menyertai, memberkati, dan memelihara kehidupan kami. Kami naikkan doa syukur ini hanya kepada Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hari ini kita semua telah diperlengkapi dengan firman Tuhan, kita percaya hati yang gembira dan penuh dengan ungkapan syukur menerima firman Tuhan ini, maka kita percaya juga ada berkat Tuhan yang akan kita nikmati. Selamat menjalani hari ini dalam kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan seisi keluarga kita di hari ini. Shalom dan damai di hati.